Viral di media sosial, video yang menampilkan tindakan asusila dua orang sesama jenis berciuman di lingkungan kampus Politeknik Negeri Jakarta atau PNJ. Dalam video tersebut terlihat aksi keduanya dipergoki oleh para mahasiswa. Keduanya lalu diamankan dan disidang ramai-ramai di lapangan. Humas PNJ Tika membenarkan kejadian ini. Ia menjelaskan bahwa mahasiswa PNJ yang terlibat adalah AZ dari program studi administrasi niaga angkatan 2025, sedangkan pria satunya bukanlah mahasiswa PNJ. BPJ menegaskan bahwa tindakan asusila tersebut harus disikapi secara serius. Sebelumnya saya ingin nanya nih Kak sama Kakak mengenai bagaimana sih pandangan masyarakat terhadap LGBT dan fenomena persekusi yang terjadi di Indonesia ini Kak. Kan sebelumnya banyak banget nih yang pro kontra terhadap fenomena tersebut. Lalu menurut Kakak apa sih LGBT itu? Menurut saya sih LGBT itu yang saya tahu ya, kalau LGBT itu sepasang kekasih, namun ya sama jenisnya gitu, antara laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan, seperti itu. Ya, LGBT, lesbi, gay, biseksual, dan transgender. Jadi LGBT itu kepanjangan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Itu merupakan ragam orientasi dari penyimpangan seksual. LGBT itu lesbian, gay, biseksual, sama transgender. Iya, saya tahu LGBT itu orientasi seksual yang menyimpang, yang termasuk dalam LGBT antara lain itu lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Bagaimana sih ini menurut Kakak mengenai keberadaan LGBT ini di Indonesia Kak? Menurut saya sih, kalau dari saya sih sedikit risih ya, karena ya agama mana sih yang memperbolehkan gitu dengan adanya LGBT gitu. Karena kan di setiap agama kan, kalau membicarakan agama kan itu sangat dilarang ya, bukan hanya Islam tapi kayak Kristen dan agama lain pun ya melarangnya untuk LGBT itu. Jadi saya sangat miris sih ngelihatnya. Sangat tidak setuju karena banyak dampak negatif bagi masyarakat dan penerus bangsa kita. Keberadaan kelompok LGBT khususnya di Indonesia itu isu yang sangat kompleks, yang yang sering terjadi, yang sensitif karena melibatkan berbagai sudut pandang yang berbeda. Kalau menurut saya sih, dengan budaya masyarakat Indonesia yang religius dan ketimuran, sangat disayangkan sekali ya dengan adanya LGBT itu, karena tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di Indonesia. Keberadaan LGBT di Indonesia itu sungguh sangat meresahkan ya, terutama untuk generasi penerus yang tentu itu sangat menular dan sangat tidak dibenarkan dalam agama apapun. Menurut Kakak gimana nih sikap masyarakat seharusnya terhadap kelompok LGBT ini Kak? Untuk sikap masyarakat sih sebaiknya kita tidak bisa menghakimi, kita tidak bisa untuk mencap dia sebagai kayak buruk loh gitu, nggak bisa. Tetapi kita perlu adanya saling merangkul gitu, karena saya pun punya teman seperti itu yang LGBT, dia tuh tidak bisa dipaksakan gitu dan dihakimi oleh kita. Jadi perlu adanya motivasi, perlu adanya teman cerita mungkin ya, dan perlu adanya rangkulan kita gitu, karena kita tuh dibutuhkan untuk orang-orang seperti itu gitu sih. Jadi ya tidak bisa dihakimi dan dicap buruk gitu. Dengan dasar agama, karena 6 agama tersebut menolak adanya LGBT karena itu tidak tidak melalui norma-norma hak asasi manusia. Menyikapi perbedaan pandangan ya, pandangan ini memang menentang, tetapi idealnya itu di masyarakat dapat menekankan sikap yang bijak, mengutamakan dialog dengan damai. Masyarakat Indonesia masih berbudaya timur
biasanya mereka tuh sangat mendiskriminasi untuk kelompok yang LGBT, tapi seharusnya sih kita sebagai dari sisi kemanusiaan ya harusnya kita mengayomi. Ya syukur-syukur sih kita bisa memberikan edukasi kepada kelompok ini dengan maksudnya supaya bisa berjalan yang kembali yang normalnya lah gitu, yang lurus gitu ya. Jangan berperilaku seperti itu gitu. Sikap masyarakat terhadap LGBT seharusnya bisa lebih tegas dan lebih keras tuh, dengan keberadaan itu. Sama sekali tidak menolerir penyimpangan. Itu kan penyimpangan ya, bukan sesuatu yang kita harus toleransi. Bukan. Karena di agama apapun itu tidak boleh dan haram hukumnya. Menurut kakak nih, apakah tindakan persekusi atau intimidasi atau bahkan kekerasan nih terhadap LGBT dapat dibenarkan? Yang seperti pertanyaan sebelumnya saya bilang tuh tidak bisa dihakimi, tidak bisa main pukul atau kayak hakim dengan main hakim sendiri gitu. Itu tidak bisa karena yang tadi saya bilang dia tuh perlu adanya rangkulan dan motivasi gitu terhadapnya, karena orang seperti itu sebenarnya dia tuh merasa hilang arah gitu, hilang arah yang dia sendiri pun tidak tahu dia gitu dengan adanya sikap dia seperti itu. Jadi kita lebih baiknya tidak boleh dihakimi sendiri, tidak boleh kayak main kekerasan terhadapnya karena dia sendiri pun bingung terhadap sikapnya sendiri gitu. Saya pribadi sangat tidak setuju karena LGBT itu harus dihilangkan. Secara tegas tindakan persekusi, intimidasi itu tidak dibenarkan ya, khususnya di Indonesia, karena kekerasan itu ada hak, soalnya di Indonesia itu negara yang punya undang-undang mungkin ya, jadi kan ada hak atas rasa aman, itu terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 udah. Kalau dari sisi kemanusiaan sih sebenarnya tidak dibenarkan, karena kita sebagai manusia kan juga harus punya rasa rasa empati terhadap manusia, karena dia juga sebagai manusia juga gitu. Tapi kalau dari segi hukum sebenarnya itu tidak dibenarkan, karena memang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di Indonesia. Tindakan persekusi dan sejenisnya sebenarnya dalam kasus apapun itu tidak dibenarkan. Tetapi untuk LGBT sendiri, apabila kita melihat di jalan ada perlakuan yang mengarah ke LGBT dan indikasi ke arah itu, seharusnya masyarakat bisa lebih tegas dengan menegur langsung misalnya. Jadi kita memberikan sikap di depan dia itu kita tidak setuju gitu. Jadi itu tidak perlu empati kalau yang seperti itu, karena itu bukan hal yang dibenarkan gitu, sama sekali bukan hal yang pokoknya itu salah dan menyimpang. Bahkan saya pernah melihat di luar negeri itu, lupa saya entah di mana negaranya itu, aparat keamanan bahkan itu melihat laki-laki memakai indikasi, pokoknya dia memakai pakaian yang indikasi LGBT seperti high heel, celananya ketat, itu langsung dihajar di tempat gitu. Jadi benar-benar sangat tidak dibenarkan hal seperti itu. Harusnya kita juga bisa lebih tegas di negara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana pengaturan hukum mengenai LGBT ataupun mengenai persekusi terhadap kelompok LGBT ini di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ataupun pada KUHP baru. Untuk pada belakangan ini masyarakat dihebohkan dengan kasus yang melibatkan dua laki-laki yang diduga melakukan tindakan mesra ataupun berciuman di lingkungan kampus ini. Setelah videonya muncul ataupun beredar luas di media sosial, kedua pihak tersebut langsung diamankan dan juga serta menjadi sasaran ancaman publik, sehingga membuat pihak kampus ini kemudian melakukan pemeriksaan dan penanganan
sesuai mekanisme internal yang berlaku. Dari kasus tersebut muncul persoalan hukum yang berbeda. Untuk yang pertama ini yang mengenai perilaku LGBT itu sendiri. Untuk yang kedua itu mengenai tindakan persekusi ataupun intimidasi ataupun kekerasan yang didapatkan oleh pelaku LGBT ini. Perlu dipahami bahwa saat ini Indonesia tidak memiliki aturan secara khusus mengenai mengkriminalisasi seseorang hanya karena memiliki orientasi seksual sesama jenis, yang dimana artinya ini menjadikan LGBT bukanlah tindak pidana menurut hukum pidana di Indonesia. Namun melalui KUHP baru menetapkan atau mengatur beberapa perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana apabila memenuhi unsur-unsur tertentu. Misalnya apabila terdapat perbuatan cabul yang dimana dilakukan di muka umum sehingga mengganggu kesusilaan, maka pelaku ini dapat dikenakan ketentuan mengenai tindak pidana asusila yang bagaimana diatur dalam KUHP. Ketentuan tersebut berlaku bagi siapapun tanpa membedakan orientasi seksualnya. Selain itu, Indonesia juga memiliki sejumlah pengaturan yang berkaitan dengan perlindungan hak setiap warga negara, yaitu pada pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945, yang dimana menjamin bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan ataupun perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Kemudian pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, di mana menegaskan bahwa setiap orang ini berhak memperoleh perlindungan dari diskriminasi, kekerasan ataupun perlakuan yang merendahkan martabat manusia ini. Selanjutnya itu yang perlu menjadi perhatian ataupun bahkan tindakan persekusi terhadap LGBT ini. Persekusi dapat diartikan sebagai tindakan mengintimidasi, mengancam atau bahkan mempermalukan atau bahkan melakukan kekerasan terhadap seseorang karena identitas, keyakinan ataupun karakteristik tertentu. Dalam konteks hukum pidana, tindakan persekusi tidak dapat dibenarkan apabila seseorang melakukan penganiayaan, maka dapat dikenai pasal mengenai penganiayaan dalam KUHP. Apabila melakukan ancaman ataupun intimidasi, maka dapat dikenakan ketentuan pidana yang relevan. Begitu pula apabila seseorang menyebarkan video pribadi tanpa hak, melakukan pencemaran nama baik atau tindakan yang lain yang merugikan orang lain, yang dimana artinya meskipun terdapat perbedaan pandangan masyarakat terhadap LGBT ini, penyelesaian harus tetap melalui mekanisme hukum ataupun aturan yang berlaku, bukan melalui tindakan main hakim sendiri. Berdasarkan hasil wawancara yang telah saya lakukan ini kepada beberapa masyarakat, terdapat berbagai pandangan mengenai LGBT, yang dimana sebagai responden ini menyatakan tidak setuju dengan adanya perilaku LGBT tersebut karena alasan agama, moral ataupun budaya. Namun dengan demikian, sebagian responden juga berpendapat bahwa tindakan kekerasan ataupun intimidasi maupun persekusi terhadap LGBT ini tidak dapat dibenarkan karena juga bertentangan dengan hukum ataupun nilai kemanusiaan. Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa masyarakat pada umumnya masih memegang nilai-nilai yang berlaku di Indonesia, tetapi juga menginginkan agar penyelesaian sesuatu masalah ini dilakukan secara manusiawi dan juga sesuai jalur hukum. Namun menurut saya, dalam kasus mahasiswa yang melakukan hal tak senonoh di lingkungan kampus ini, yaitu pada kampus PNJ, seharusnya menjadi pelajaran bahwa terdapat
perbedaan antara penegakan norma dan tindakan persekusi, sehingga kampus memang memiliki hak untuk menegakkan tata tertib ataupun kode etik yang berlaku di lingkungan pendidikan. Namun dalam proses tersebut harus dilakukan secara profesional dan juga tetap menghormati hak asasi setiap individu. Dalam negara juga memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap warga negara ini memperoleh perlindungan hukum yang sama, dan juga negara harus mencegah tindakan persekusi, perundungan atau bahkan penganiayaan maupun diskriminasi yang berpotensi menimbulkan kerugian fisik ataupun psikologis. Sementara masyarakat seharusnya mengedepankan sikap bijaksana serta juga menghormati proses hukum, tidak melakukan kekerasan atau bahkan menyebarkan ujar kebencian, dan juga ataupun tidak bertindak sebagai main hakim atas orang lain. Dari perbedaan sudut pandang boleh saja, tetapi dalam penyampaiannya harus dilakukan secara sopan ataupun santun, damai, dan sesuai aturan hukum. Jadi dapat disimpulkan bahwa LGBT ini sebagai orientasi seksual tidak secara khusus dipidana dalam aturan hukum Indonesia. Namun perbuatannya ini yang melanggar norma kesusilaan atau aturan hukum yang dapat dikenakan sanksi tanpa memandang orientasi seksual pelakunya. Di sisi lain, tindakan persekusi atau intimidasi ini juga merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan tidak dapat dibenarkan juga. Oleh karena itu, baik dari negara ataupun institusi pendidikan ataupun masyarakat perlu mengedepankan prinsip keadilan dan juga penghormatan terhadap martabat manusia dan penyelesaian masalah ini melalui jalur hukum yang berlaku. Mungkin sekian yang saya dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.